Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM C1C020015. Saya merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai faktor-faktor kepelakuan pada penganggaran modal, di mana saya dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, di mata kuliah akuntansi kepelakuan ini. Baiklah, langsung saja saya masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama adalah pembahasan mengenai definisi penganggaran modal. Nah, penganggaran modal ini dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal ini dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar, komitmen dana jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan. Contohnya jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Nah, ada pun beberapa contoh dari proyek anggaran modal ini meliputi pembelian peralatan produksi yang tahan lama dan mahal, pembangunan fasilitas pabrik baru, atau pembentukan dan pengisian staf dari segmen perusahaan besar yang baru, seperti divisi yang dimaksudkan untuk menghasilkan dan memasarkan suatu lini produk baru. Selanjutnya ada pembahasan mengenai proses penganggaran modal. Menurut Bauer, pada tahun 1970 telah mengembangkan banyak kerangka dalam proses penganggaran modal, di mana Bauer ini akan membedakan antara proses perencanaan bisnis dan proses investasi. Nah, proses perencanaan bisnis adalah proses yang berkelanjutan di mana perusahaan mencari dan menganalisis lingkungan dan sumber daya untuk memilih peluang yang didefinisikan dalam istilah pasar untuk dilayani dan produk untuk melayani pasar. Sedangkan proses investasi adalah proses di mana perusahaan membuat keputusan diskret untuk menginvestasikan sumber daya guna mencapai tujuan strategis. Nah, untuk itu diperlukan tahapan-tahapannya. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Kedua, melakukan analisis. Ketiga, melakukan pembentukan portofolio. Keempat, melakukan evaluasi kinerja portofolio. Dan yang terakhir, melakukan revisi kinerja portofolio. Nah, selanjutnya ada teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal, di mana pendekatan teori kontingensi mengidentifikasikan bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi dalam kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Nah, teori kontingensi sebagaimana telah dibahas dalam konteks penganggaran modal tadi berkaitan erat dengan desain proses penganggaran modal menurut Bauer 1970. Dalam perspektif ini, efisiensi alokasi sumber daya tidak hanya masalah kecanggihan mengadopsi, secara teoritis juga terkait dengan teknik investasi dan keunggulan prosedur. Nah, pertimbangan juga harus dilakukan terhadap kesesuaian antara konteks perusahaan, desain, dan pengoperasian sistem penganggaran modal. Penganggaran modal berfokus pada tiga aspek konteks perusahaan yang diasumsikan berhubungan dengan desain dan operasi dari sistem penganggaran modal perusahaan. Yang pertama, adanya aspek karakteristik organisasi perusahaan. Aspek kedua adalah ketidakpastian lingkungan, dan aspek yang terakhir atau ketiga ialah menyangkut karakteristik perilaku, yaitu gaya manajemen, tingkat profesionalisme, dan sejarah organisasi. Adapun faktor-faktor kepelakuan, di mana dari jenis dan pentingnya faktor-faktor kepelakuan dari penyusunan anggaran modal dapat diidentifikasi dan dispesifikasi atas proyek potensial yang memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi suatu proyek yang praktis. Menurut pemikiran, keputusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif, tetapi hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi. Nah, ketidakpastian yang melekat dalam data yang menggambarkan suatu proyek seperti mengestimasikan waktu dari arus kas atau nilai sisa tidak memungkinkan penerapan teknik seleksi untuk dapat sepenuhnya objektif. Adapun faktor-faktor dari keberlakuan, yang pertama masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial, di mana ketika proyek diidentifikasi, maka proyek tersebut harus dispesifikasi dan didefinisikan dengan memadai sehingga proses pertimbangan dapat terjadi. Jika variabel keputusan penting tidak didefinisikan, maka pengambilan keputusan mengenai adopsi proyek potensial sebaiknya tidak usah dicoba. Yang selanjutnya masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Perubahan keberhasilan dari suatu proyek sejalan dengan waktu sebaiknya dipertimbangkan dalam memprediksikan data untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja dari karyawan yang terlibat dalam proyek tersebut. Lalu yang ketiga ada masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek, di mana penilaian dan kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk tahun, kuartal, ataupun bulan lalu. Dengan demikian, fokus dari manajemen tingkat bawah dan sampai tingkat tertentu manajemen, tingkat menengah tentu saja akan berupa kinerja jangka pendek.
Lalu yang keempat, ada masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Dalam beberapa kasus, manajer dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau ditransfer. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika manajer mengidentifikasikan dirinya dengan proyek yang mereka pikirkan dan mereka mulai. Selanjutnya, pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak itu harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan itu adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Selanjutnya, penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperlakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah, kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Selanjutnya ada perilaku mencari risiko dan menghindari risiko, di mana kondisi tertentu dari tingkat penghindaran risiko oleh pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran modal akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut akan bereaksi terhadap proyek. Dan yang terakhir ada membagi kemiskinan, yaitu hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial, lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya. Nah, suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tampilan rasional. Faktor manusia sangat terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal, sekalipun hanya ada begitu sedikit perhatian diberikan untuknya dalam literatur. Nah, dalam meninjau faktor-faktor ini dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memilih proyek modal, dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Terdapat masalah yang disebabkan oleh kesulitan dalam memprediksi perilaku manusia, dan bagaimana hal ini diperparah oleh sifat jangka panjang dari proyek modal. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran itu memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan. Adapun saran-saran perbaikan dari teknik penganggaran modal ini, hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor keperlakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal adalah pertama, penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperlakuan yang melekat pada proses tersebut, di mana mungkin faktor-faktor ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan dan yang bersifat lebih rasional. Lalu ada audit pasca implementasi yang disarankan sebaiknya dilakukan sebelum akhir dari masa proyek modal tersebut dan sebaiknya mempertimbangkan kondisi-kondisi yang berubah. Jika dilakukan dengan cara ini, maka adalah mungkin untuk secara objektif menentukan standar kinerja baru untuk masing-masing manajer yang mengelola proyek modal. Kesimpulannya, disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor keperlakuan yang terlibat. Paling tidak, mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperlakuan dari penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Nah, adapun saya sedikit membahas contoh riset terkait materi faktor-faktor keperlakuan pada penganggaran modal ini, yaitu dengan judul analisis aspek keperlakuan dalam proses penganggaran oleh Shindita Mahardik dan Hijrah Rohayati pada tahun 2021, di mana di pendahuluan ini, penelitian ini dirancang untuk menyediakan inventarisasi teori yang diadopsi dan diterapkan dalam penelitian penganggaran hingga saat ini. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan teori spesifik dalam setiap perspektif ketika mengelaborasi kedua temuan tersebut dalam 3 tahap proses penganggaran. Dan yang terakhir, penelitian ini akan menyajikan temuan dalam kerangka grafis mind mapping, diagram, dan tabel. Nah, untuk metode penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dan menyajikan riset empiris aspek keperlakuan dalam proses penganggaran yang disajikan dalam bingkai Siegel dan Marconi pada tahun 1989 dengan melompokan proses penganggaran dalam 3 tahap, yaitu tahap kesesuaian tujuan, implementasi, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten dengan memetakan artikel berdasarkan tahun, teori, topik, variabel, metode, dan hasil temuannya. Adapun analisis dan pembahasannya, terdapat implikasi manajerial atas aspek keperlakuan dalam penganggaran, yaitu tahapan penganggarannya ada partisipasi, ada senjangan anggaran, dan diimplementasikan kepada komunikasi dan informasi. Nah, dari penetapan tujuannya melalui isu partisipasi meningkatkan komitmen bawahan, informasi dan ambiguitas peran, sedangkan untuk senjangan anggaran isu penetapan tujuannya faktor-faktor penyebab senjangan anggaran. Nah, teori yang mendukung
Penetapan tujuan partisipasi ini adalah teori cognitive dissonance, goal setting, information processing, dan sedangkan senjangan anggaran didukung oleh teori agensi, teori X, dan teori keadilan. Nah, untuk implementasi komunikasi dan informasi ini, eh, berisukan mengkomunikasikan informasi relatif dan menggunakan teori perbandingan sosial. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini, sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa aspek keperlakuan dalam anggaran tidak memiliki kohesi teori, sedangkan penelitian ini memetakan berbagai teori yang digunakan pada tiap tahap proses penganggaran dalam 4 kelompok teori dan menyajikannya dalam mind mapping. Kelompok teori tersebut meliputi teori ekonomi, teori perilaku organisasi, dan teori sosiologi. Kedua penelitian ini juga mensintesis implikasi manajerial dari isu-isu keperlakuan pada proses penganggaran yang diangkat penelitian terdahulu, akhirnya memberikan kontribusi teoritis berupa kerangka kerja yang mengelaborasi proses penganggaran dan menyajikan research gap untuk penelitian masa depan. Nah, saran dalam penelitian ini, karena hasil penelitian ini menunjukkan penelitian empiris dalam bidang anggaran masih didominasi pada proses penetapan tujuan yang meliputi partisipasi dan senjangan anggaran tadi, maka riset penganggaran untuk proses implementasi penganggaran ini termasuk masih relatif terbatas dan dan peneliti merekomendasikan peneliti berikutnya untuk menggali proses implementasi penganggaran. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya mengenai pembahasan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.